5 tahun. Waktu yang cukup lama untuk membangun sebuah kerajaan bisnis. Namun ternyata terlalu singkat untuk benar-benar mengenal siapa orang yang tidur di sebelahku setiap malam. Namaku Alina. Orang-orang mengenalku sebagai wanita besi, pemilik Alina Group, sebuah perusahaan properti dan investasi yang sedang naik daun di ibu kota. Di usiaku yang menginjak 30 tahun, aku memiliki segalanya yang diimpikan wanita. Karir cemerlang, rumah mewah di kawasan elit, dan seorang suami yang tampan serta penurut, Raka. Sore itu, aku duduk di ruang kerjaku yang luas, menatap bingkai foto pernikahan kami di atas meja mahoni. Raka tersenyum lebar di foto itu, matanya berbinar menatapku. Dulu, Raka bukanlah siapa-siapa. Dia hanya seorang staf administrasi rendahan dengan kemeja yang warnanya sudah pudar, karena terlalu sering dicuci. Keluarganya terlilit hutang, dan dia hampir putus asa. Cinta memang buta, atau mungkin, akulah yang terlalu naif saat itu. Aku tidak melihat kemiskinannya sebagai aib. Aku melihat potensi. Aku melihat kesetiaan. Aku menikahinya menentang nasihat beberapa kolega. Kamu yakin, Al? Dia tidak selevel denganmu, kata salah satu paman waktu itu. Dia pekerja keras, paman. Harta bisa dicari, tapi pria tulus susah didapat. Jawabku kala itu dengan penuh keyakinan. Dan lihatlah sekarang. 5 tahun berlalu, Raka sudah berubah total. Penampilannya necis. Setelan jasnya selalu bespoke dari desainer ternama, jam tangannya Rolex, dan dia duduk di kursi direktur operasional di perusahaanku. Aku yang mengangkatnya. Aku yang memberinya panggung agar dia tidak merasa rendah diri di hadapanku. Aku sangat menghormatinya sebagai kepala rumah tangga, meski di kantor, akulah pemilik segalanya. Sayang, kamu melamun? Suara berat itu membuyarkan lamunanku. Raka masuk ke ruang kerjaku membawa secangkir teh hangat. Aromanya harum, Earl Grey kesukaanku. Terima kasih, Mas. Aku tersenyum, menerima cangkir itu. Raka mencium keningku lembut. Kamu kerja terlalu keras. Jangan lupa istirahat. Perlakuan manis seperti ini yang membuatku tidak pernah curiga. Dia suami yang sempurna. Tidak pernah marah, selalu lembut, dan selalu menuruti apa kataku. Oh ya, Al, lusa aku harus ke Surabaya. Ada tinjauan proyek cabang baru, kata Raka sambil duduk di tepi mejaku. Tangannya merapikan dasinya yang sedikit miring. Berapa lama? Tanyaku. Mungkin 3 atau 4 hari. Biasalah, kontraktor di sana agak rewel kalau tidak diawasi langsung. Jawabnya santai. Aku mengangguk percaya. Hati-hati ya. Perlu aku siapkan baju-bajumu? Gak usah, sayang. Biar aku packing sendiri nanti malam. Kamu istirahat saja. Keesokan harinya, sahabatku, Siska, datang ke rumah. Siska sudah seperti adik kandung bagiku. Kami kenal sejak 3 tahun lalu saat dia menolongku ketika mobilku mogok di pinggir jalan, dan aku lupa bawa ponsel. Sejak itu, kami akrab. Siska bekerja sebagai pelayan toko baju di sebuah mall. Gajinya tidak seberapa, UMR pas-pasan, dan dia sering bercerita betapa sulitnya membayar kos-kosan. Karena kasihan dan sayang, aku sering mengajaknya ke rumah. Memberinya makan, bahkan sering membiarkannya menginap di kamar tamu. Raka juga tampak akrab dengannya, menganggapnya seperti adik ipar sendiri. Mbak Al, lihat deh, bagus nggak? Siska memamerkan sebuah tas tangan berwarna merah marun saat dia masuk ke ruang tengah. Mataku menyipit. Itu bukan tas sembarangan. Itu Lady Dior. Harganya puluhan juta rupiah. Bagus, SIS. Itu asli? Tanyaku hati-hati, tidak ingin menyinggung perasaannya. Siska tertawa renyah, sedikit gugup. Ah, ya enggak lah, Mbak. Ini KW super. Beli di Mangga 2. Mirip kan sama yang asli? Gajiku mana cukup buat beli yang asli? Aku tersenyum maklum. Mirip banget. Hati-hati, nanti dikira asli sama orang jahat. Namun, insting bisnisku sebenarnya sedikit tergelitik. Bahan kulitnya terlihat sangat halus. Jahitan emasnya berkilau sempurna. Untuk ukuran barang tiruan, itu terlalu sempurna. Belum lagi minggu lalu, aku melihat Siska memakai sepatu sneakers Balenciaga yang harganya belasan juta.
Dia bilang itu hadiah giveaway Instagram. Ah, sudahlah Alina. Jangan berburuk sangka, batinku menepis kecurigaan itu. Mungkin dia memang pandai mencari barang tiruan kualitas tinggi. Mbak, Mas Raka mana? Tanya Siska sambil mengambil toples kue nastar di meja. Gayanya sudah sangat santai di rumahku. Lagi packing di atas. Besok dia mau dinas ke Surabaya, jawabku. Oh, Surabaya ya? Siska mengangguk-angguk, senyum tipis tersungging di bibirnya. Ada kilatan aneh di matanya, tapi sekejap hilang. Kasihan Mbak Al ditinggal sendiri lagi. Namanya juga kerja, SIS. Kamu kelihatan agak pucat. Sakit? Wajah Siska memang terlihat lebih tirus dan pucat dari biasanya. Dia meletakkan toples kue dan memegang perutnya. Iya nih, Mbak. Lagi sering mual, masuk angin kayaknya. Asam lambungku naik terus. Kamu harus jaga makan, SIS. Jangan makan pedas terus. Mau aku panggilkan dokter ke sini? Tawarku cemas. Nggak usah, Mbak. Nanti juga sembuh kalau dibawa tidur. Ya udah, aku pamit pulang dulu ya ke kosan. Takut makin drop kalau di sini nyusahin Mbak Al. Bawa mobilku saja, biar diantar Pak Ujang. Tawarku. Nggak usah, Mbak. Aku naik taksi online aja, udah pesen kok. Dia menolak dengan cepat, lalu buru-buru pergi. 2 hari kemudian. Raka sudah berangkat sejak kemarin pagi. Rumah terasa sepi. Aku menyibukkan diri dengan tumpukan berkas di kantor. Pukul 2 siang, ponselku bergetar. Nama Siska muncul di layar. Halo, SIS. Halo, Mbak Al. Suara di seberang sana bukan Siska, tapi suara wanita lain yang terdengar panik. Ini temannya Mbak Siska. Mbak Siska pingsan di tempat kerja tadi, sekarang dibawa ke Rumah Sakit Medika Sentosa. Jantungku berdegup kencang. Ya ampun, bagaimana kondisinya? Saya segera ke sana. Tolong kirim nomor kamarnya. Dia langsung masuk rawat inap. Mbak, katanya kondisinya lemah sekali. Kamar VIP Mawar nomor 305. Tanpa pikir panjang, aku membatalkan rapat sore itu. Aku meminta sekretarisku membelikan parsel buah-buahan impor terbaik dan bubur ayam dari restoran langganan Siska. Di kepalaku hanya ada rasa khawatir. Siska. Sendirian di kota ini, orang tuanya di kampung. Kalau bukan aku yang mengurusnya, siapa lagi? Perjalanan ke rumah sakit terasa lama karena macet. Aku terus berdoa semoga Siska baik-baik saja. Mungkin asam lambungnya sudah parah, pikirku. Sesampainya di lobi rumah sakit, aku berjalan cepat menuju lift. Lantai 3, ruang VIP. Sebenarnya aku agak heran. Kenapa pelayan toko bisa langsung masuk VIP? Mungkin temannya salah info, atau mungkin asuransi kantornya bagus. Ah, itu urusan nanti, kalau kurang biaya aku yang akan tanggung. Lorong rumah sakit itu hening. Bau antiseptik menusuk hidung. Aku sampai di depan pintu kamar 305. Pintunya sedikit terbuka, tidak tertutup rapat. Aku hendak mengetuk, tapi tanganku terhenti di udara ketika mendengar suara tawa dari dalam. Suara tawa yang sangat kukenal. Suara tawa suamiku. Raka? Bukannya dia di Surabaya? Darahku berdesir hebat. Mungkin aku salah dengar. Mungkin itu suara dokter. Dengan jantung yang berdegup seperti drum, aku mendorong pintu itu pelan, tanpa suara. Pemandangan di depanku membuat duniaku seakan runtuh detik itu juga. Di atas ranjang pasien, Siska bersandar manja di tumpukan bantal. Wajahnya tidak terlihat sepucat yang kubayangkan. Dan di samping ranjang, duduk di kursi penunggu sambil memegang mangkuk bubur, adalah Raka. Suamiku. Raka yang seharusnya sedang meninjau proyek di Surabaya, kini sedang menyendokkan bubur ke mulut Siska. Buka mulutnya, sayang. Biar dedek bayinya kuat, ucap Raka dengan nada yang sangat lembut, nada yang dulu hanya dia gunakan padaku. Siska menerima suapan itu sambil tersenyum manja. Mas Raka pelan-pelan. Mual tau. Raka terkekeh, lalu mencondongkan tubuhnya. Dia mencium kening Siska dengan penuh kasih sayang, lalu tangannya turun, mengelus perut Siska yang tertutup selimut. Maaf ya, sayang. Nanti kalau anak kita lahir, Papa janji akan kasih semua yang terbaik.
Anak kita? Kakiku lemas. Keranjang buah di tanganku terlepas dan jatuh ke lantai. Bruk! Suara apel dan jeruk yang menggelinding memecah kemesraan menjijikan itu. Raka dan Siska tersentak kaget. Mereka menoleh ke arah pintu bersamaan. Mata Raka membelalak lebar saat melihatku berdiri di ambang pintu dengan wajah pias namun tatapan menyala. Siska menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya seketika pucat pasi, kali ini pucat karena ketakutan yang nyata. Alina. Raka tergagap, sendok di tangannya jatuh ke mangkuk. Aku melangkah masuk. Setiap langkah terasa berat namun penuh amarah yang tertahan. Aku tidak berteriak. Aku tidak menjambak. Pendidikan dan martabatku terlalu tinggi untuk melakukan hal kampungan seperti itu di rumah sakit. Aku berdiri tepat di ujung ranjang. Menatap mereka bergantian. Tatapan Siska yang ketakutan, dan tatapan Raka yang perlahan berubah dari kaget menjadi defensif. Surabaya rupanya pindah ke rumah sakit Medika Sentosa ya, Mas? Tanyaku. Suaraku datar, sangat dingin, kontras dengan gemuruh api di dadaku. Raka berdiri, meletakkan mangkuk bubur. Dia menarik napas panjang, mencoba mengembalikan wibawanya yang sudah hancur di mataku. Alina, dengar. Aku bisa jelaskan, kata Raka klise. Jelaskan apa? Jelaskan kenapa kamu menyuapi adikku? Jelaskan kenapa kamu mencium keningnya? Dan jelaskan. Mataku beralih ke perut Siska. Apa maksud ucapanmu tentang anak kita? Siska menunduk, meremas selimut. Dia tidak berani menatap mataku. Raka diam sejenak, lalu dia mengangkat dagunya. Sifat aslinya yang arogan, yang selama ini tertutup topeng kepatuhan, mulai muncul. Dia merasa di atas angin karena rahasianya sudah terbongkar. Baiklah kalau kamu sudah dengar semuanya, kata Raka, suaranya tidak lagi gemetar. Kami sudah menikah. Duniaku berhenti berputar. Apa? Kami sudah menikah siri setahun yang lalu. Aku sengaja tidak bilang padamu, Raka melanjutkan dengan nada yang menyakitkan hati, seolah ini adalah berita biasa. Dan sekarang Siska sedang hamil anakku. Dia sedang ngidam parah sampai sakit, makanya aku harus merawatnya. Itu alasan aku bohong soal dinas luar kota. Air mataku mendesak ingin keluar, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak akan menangis di depan pengkhianat ini. Kamu menikah dengan sahabatku sendiri? Di belakangku? Pakai uangku? Raka mendengus. Jangan bahas uang dulu. Sekarang faktanya Siska hamil anakku, penerusku. Sesuatu yang belum bisa kamu berikan selama 5 tahun ini, kan? Kalimat itu seperti belati yang menusuk ulu hatiku. Jadi, mau kamu apa? Tanyaku, masih dengan wajah datar. Raka berjalan mendekati Siska, merangkul bahu wanita itu seolah melindunginya dariku. Aku mau kamu terima kenyataan ini. Siska sedang hamil muda, dia butuh perhatian. Aku mau kamu izinkan dia tinggal di rumah kita, atau setidaknya kamu terima dia sebagai madumu. Bantu rawat dia sampai melahirkan. Aku menatap Siska. Dan kau? Kau setuju dengan ide gila ini? Siska mengangkat wajahnya sedikit, ada kilatan keserakahan di sana. Mbak Al kan sibuk kerja, aku bisa temani Mas Raka di rumah. Lagian kasihan bayi ini kalau bapaknya jauh. Aku tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Wow, kalian luar biasa. Kalau kamu tidak mau menerima Siska, suara Raka meninggi, mencoba mengintimidasi, kuceraikan kamu, Alina. Ingat, wanita karir sepertimu kalau jadi janda akan jadi omongan orang. Dia pikir ancaman itu akan membuatku takut? Dia pikir aku adalah wanita lemah yang bergantung pada status istri direktur? Dia lupa siapa yang punya kuasa di sini. Aku menatap mata Raka dalam-dalam. Tidak ada lagi cinta di sana. Hanya ada rasa jijik. Ceraikan saja aku, jawabku tenang. Terlalu tenang hingga membuat ruangan itu hening seketika. Raka ternganga. Siska berhenti meremas selimutnya. Mereka bertukar pandang, bingung. Mereka mengira aku akan menangis, bersujud, memohon agar tidak ditinggalkan. Apa? Raka bertanya, tak percaya. Kau tuli? Aku tersenyum miring. Ku bilang, ceraikan saja aku. Tapi ingat satu hal,
Raka. Saat kau melangkah keluar dari hidupku, pastikan kau pergi dari rumahku, dan jangan bawa apapun. Karena kau datang padaku 5 tahun lalu juga tidak bawa apa-apa selain hutang keluargamu. Wajah Raka memerah padam karena marah dan malu. Kau berani mengusirku? Aku suamimu. Aku yang membesarkan perusahaanmu. Membesarkan? Atau menggerogoti? Potongku tajam. Urus surat ceraimu. Aku tunggu di pengadilan. Aku membalikan badan, mengambil tasku yang terjatuh, dan melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Di belakangku, aku mendengar Raka berteriak memanggil namaku dengan panik, dan Siska yang mulai merengek. Kini dia yang panik, begitu juga temanku, karena mereka tahu hidup mereka akan jadi gembel tanpa hartaku. Saat pintu kamar VIP tertutup di belakangku, barulah satu tetes air mata jatuh di pipiku. Tapi aku segera menghapusnya dengan kasar. Tidak ada waktu untuk menangis. Waktunya untuk bersih-bersih. Aku mengeluarkan ponselku, menekan nomor kepala divisi keuangan dan pengacaraku. Halo, Pak Dharma? Siapkan audit lengkap untuk semua pengeluaran Raka selama 2 tahun terakhir. Dan Pak Sanjaya, siapkan berkas gugatan cerai dan pembekuan aset atas nama suami saya. Sekarang. Langkah kakiku bergema di lorong rumah sakit yang sepi. Tak, tak, tak. Suara hak tinggi sepatuku menghantam lantai marmer dengan irama yang stabil, namun di dalam dadaku, segalanya runtuh berantakan. Aku tidak menoleh ke belakang. Meski samar-samar aku masih mendengar suara Raka yang memanggil, mencoba mengejar namun tertahan, mungkin oleh Siska yang merengek atau mungkin oleh rasa malunya sendiri. Aku terus berjalan, melewati perawat yang menatapku dengan heran karena wajahku yang kaku tanpa ekspresi. Sampai di parkiran, aku masuk ke dalam mobil Alphard hitamku. Pak Ujang, sopir setiaku yang sudah bekerja sejak ayahku masih ada, melihatku dari kaca spion. Ibu, sudah selesai jenguknya? Kok sebentar sekali? Ibu sakit? Wajah ibu pucat, tanya Pak Ujang cemas. Aku menyandarkan punggungku ke jok kulit yang dingin. Rasanya seluruh tenagaku disedot habis. Aku ingin menjerit, ingin memukul kaca jendela, ingin menangis meraung-raung. Tapi aku adalah Alina. Aku tidak boleh terlihat lemah, apalagi di depan orang yang akan kuhancurkan. Jalan, Pak. Kita pulang, jawabku singkat. Suaraku serak. Baik, Bu. Ke rumah? Bukan. Ke kantor pengacara Sanjaya. Pak Ujang terdiam sejenak. Mungkin kaget dengan tujuanku, tapi dia segera mengangguk dan melajukan mobil membelah kemacetan Jakarta. Aku mengeluarkan ponselku. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang memuncak. Aku membuka aplikasi perbankan mobile. Di sana terpampang saldo rekening bersama, rekening perusahaan, dan kartu kredit tambahan yang kuberikan pada Raka untuk keperluan operasional. Jariku menari cepat di atas layar. Klik. Blokir kartu kredit platinum Raka. Klik. Blokir akses penarikan tunai rekening bersama. Klik. Pindahkan dana likuid pribadi ke rekening deposito yang tak bisa diakses siapapun kecuali aku. Dalam waktu 5 menit perjalanan, aku telah memotong akses Raka terhadap uang tunai lebih dari $500 miliar. Nikmati sisa uang receh di dompetmu, suamiku, desisku pelan. Sementara itu, di kamar 305 Rumah Sakit Medika Sentosa. Suasana hening dan canggung menyelimuti ruangan. Siska masih sesenggukan di atas ranjang, air mata buayanya mengalir deras. Raka duduk di tepi ranjang, memijat pelipisnya yang berdenyut. Rencana rapinya berantakan. Seharusnya, Alina tidak tahu soal ini sampai Siska melahirkan. Seharusnya, dia bisa memanipulasi Alina pelan-pelan. Mas gimana ini? Rengek Siska, memecah keheningan. Mbak Alina marah banget. Dia pasti bakal usir aku dari rumah itu. Aku nggak mau tinggal di kontrakan sempit lagi, Mas. Apalagi ada baby. Siska mengelus perutnya dramatis. Raka menoleh, menatap istri mudanya itu. Dia menghela napas panjang, lalu menggenggam tangan Siska. Tenang, sayang. Alina itu cuma gertak sambal, ujar Raka dengan nada sombong yang dipaksakan. Dia itu cinta mati sama aku. 5 tahun nikah, dia nggak pernah bisa nolak aku. Paling dia marah seminggu, nanti juga luluh kalau aku bujuk.
Tapi tadi tatapannya serem banget. Mas? Itu karena dia kaget. Alina itu wanita karir, dia butuh reputasi. Dia nggak akan berani cerai beneran. Bayangin kalau dia jadi janda, saham perusahaannya bisa anjlok, klien-kliennya bisa kabur karena skandal rumah tangga. Dia butuh aku sebagai citra suami sempurna. Raka beranalisis, merasa dirinya sangat penting. Padahal, Raka lupa satu hal. Perusahaan itu bernama Alina Group, bukan Raka Group. Sekarang kamu istirahat. Jangan stres, kasihan anak kita. Pesan makanan apa saja yang kamu mau. Aku akan urus Alina nanti malam di rumah, kata Raka menenangkan. Siska tersenyum lega. Aku mau steak wagyu ya, Mas? Tadi lihat di Instagram jadi ngidam. Boleh. Pesan saja yang paling mahal. Pakai kartu kreditku. Siska mengambil ponselnya dengan girang, membuka aplikasi pesan antar makanan mewah. Raka tersenyum tipis, merasa jantan karena bisa memanjakan istri mudanya, menggunakan uang istri tuanya. Kantor hukum Sanjaya Ngrekan. Pak Sanjaya, pengacara senior yang sudah seperti paman bagiku, menatapku dengan wajah prihatin namun profesional. Di sebelahnya duduk Pak Dharma, kepala bagian keuangan perusahaanku yang kupanggil mendadak. Di atas meja, terhampar tumpukan kertas hasil audit kilat yang kuminta 1 jam lalu. Bu Alina, Pak Sanjaya memulai pembicaraan, suaranya berat. Dugaan ibu benar. Bahkan lebih buruk dari yang ibu bayangkan. Aku menyesap kopi hitam tanpa gula. Pahitnya kopi tak sebanding dengan pahitnya fakta yang akan kudengar. Katakan, Pak. Pak Dharma membuka map berwarna merah. Pak Raka telah melakukan manipulasi laporan keuangan operasional selama 2 tahun terakhir. Awalnya kecil, hanya markup biaya perjalanan dinas. Tapi 6 bulan terakhir, jumlahnya melonjak drastis. Berapa? Tanyaku datar. Total sekitar 1,5 miliar rupiah, jawab Pak Dharma. Aku terdiam. 1,5 miliar. Uang itu bukan masalah besar bagi perusahaanku, tapi masalahnya adalah kemana uang itu pergi. Rinciannya? Sebagian besar dialirkan ke rekening atas nama Siska Amelia, lanjut Pak Dharma. Dan ada pembelian aset properti. Sebuah rumah di kawasan Cibubur klaster elit. DP-nya menggunakan uang perusahaan dengan dalih, sewa gudang arsip, dan cicilannya dibayar otomatis dari rekening operasional Pak Raka. Tanganku mengepal di bawah meja hingga kuku-kukuku memutih. Jadi, rumah yang sering dikunjungi Siska, yang dia bilang rumah tantenya, adalah rumah yang dibelikan suamiku? Pantas saja Siska sering menginap di sana. Mereka membangun sarang cinta mereka di atas keringatku. Dan barang-barang branded itu. Gumamku. Ya, Bu, Pak Dharma menunjukkan lembaran tagihan kartu kredit korporat. Tas Dior, sepatu Balenciaga, perhiasan emas, bahkan biaya perawatan kulit mingguan di klinik kecantikan mahal. Semuanya tercatat sebagai biaya entertainment klien. Aku tertawa miris. Klien? Klien diranjang maksudnya? Sakit hatiku berubah menjadi rasa jijik yang luar biasa. Selama ini aku berpikir positif saat Siska memakai barang mewah, mengira dia menabung mati-matian atau membeli barang tiruan seperti pengakuannya. Ternyata, akulah yang membelikan semua itu tanpa sadar. Aku mendandani selingkuhan suamiku sendiri. Pak Sanjaya, aku menatap pengacaraku tajam. Ya, Bu Alina. Saya tidak hanya ingin cerai. Saya ingin dia hancur. Kataku dingin. Apa yang bisa kita lakukan dengan bukti penggelapan ini? Pak Sanjaya tersenyum tipis. Senyum seorang predator hukum. Ini tindak pidana murni, Bu. Penggelapan dalam jabatan dan penipuan. Ancaman hukumannya 4-5 tahun penjara. Kita bisa melaporkannya ke polisi kapan saja. Selain itu, karena rumah di Cibubur itu dibeli menggunakan uang perusahaan secara ilegal, secara hukum rumah itu adalah aset perusahaan. Kita bisa menyitanya. Bagus, aku mengangguk. Tapi jangan lapor polisi dulu. Penjara terlalu enak buat dia. Dia akan dapat makan gratis di sana. Aku ingin dia merasakan hidup di jalanan dulu. Aku berdiri, merapikan blazerku. Pak Dharma,
Bekukan semua akses Raka di kantor besok pagi. Siapkan surat pemecatan tidak hormat. Dan Pak Sanjaya, siapkan surat gugatan cerai dan surat penyitaan aset rumah di Cibubur. Siap, Bu. Satu lagi, tambahku sebelum keluar ruangan. Pastikan semua bank dan lembaga keuangan tahu bahwa Raka tidak lagi terafiliasi dengan Alina Group. Aku mau namanya di blacklist dari semua akses kredit. Malam harinya, aku duduk di ruang tengah rumahku yang megah namun terasa kosong. Lampu kristal berpendar redup. Aku menunggu. Pukul 10 malam, pintu depan terbuka. Raka masuk dengan langkah gontai. Dia tidak membawa tas kerjanya. Tentu saja, dia dari rumah sakit. Dia melihatku duduk di sofa. Wajahnya tampak lelah, tapi dia berusaha memasang senyum manis andalannya. Topeng itu lagi, sayang. Panggilnya lembut, seolah kejadian di rumah sakit tadi siang tidak pernah terjadi. Kamu belum tidur? Dia berjalan mendekat, hendak duduk di sampingku. Jangan duduk di situ, kataku dingin tanpa menoleh dari majalah bisnis yang sedang, pura-pura, kubaca. Sofa itu terlalu mahal untuk diduduki pengkhianat. Raka terhenti. Wajahnya mengeras. Alina, ayolah. Kita perlu bicara dewasa. Tadi di rumah sakit kamu emosi, aku maklum. Tapi jangan bawa-bawa itu ke rumah. Bicara dewasa? Aku menutup majalah dan melemparnya ke meja. Bra, kamu bohong soal dinas luar kota. Kamu selingkuh dengan sahabatku yang sudah kuanggap adik. Kamu menikahinya diam-diam. Kamu menghamilinya. Bagian mana yang menurutmu bisa diselesaikan dengan bicara dewasa? Raka menghela napas, lalu berlutut di depanku. Taktik memelas. Dulu aku akan luluh melihat ini. Sekarang, rasanya ingin muntah. Aku hilaf, Al. Siska, dia memberikan kehangatan yang beda. Kamu sibuk terus. Kamu wanita hebat, kadang aku merasa minder. Siska butuh aku. Dia membuatku merasa jadi laki-laki. Oh, jadi karena aku sukses, kamu merasa berhak selingkuh? Logika macam apa itu, cibirku? Dengar, aku nggak akan menceraikan kamu. Aku masih sayang sama kamu, kata Raka cepat. Kita bisa jalanin ini bareng-bareng. Poligami itu halal, Al. Kamu istri pertamaku, ratuku. Siska cuma pelengkap. Dia hamil, aku harus tanggung jawab. Izinkan dia tinggal di sini ya. Rumah ini besar, ada banyak kamar kosong. Kasihan dia sendirian. Aku menatapnya tak percaya. Keberanian pria ini luar biasa. Dia ingin membawa pelakor itu masuk ke istanaku? Kau ingin dia tinggal di sini? Tanyaku pelan. Raka mengangguk penuh harap, mengira aku mulai melunak. Iya, dia bisa bantu-bantu kamu juga. Hitung-hitung teman ngobrol. Kamu kan kesepian. Aku berdiri perlahan, menatapnya dari ketinggian. Raka, kau benar-benar tidak tahu diuntung. Kau pikir aku bodoh. Al, mulai malam ini, kau tidur di kamar tamu. Besok pagi, kemasi barang-barangmu. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Raka berdiri, wajahnya memerah marah karena penolakanku. Kamu egois. Kamu tega menelantarkan wanita hamil dan suamimu sendiri? Ingat Al, surga istri ada pada suami. Dan neraka suami ada pada istri yang dikhianati dan memegang kendali hartanya. Balasku berteriak, kehilangan kesabaran. Keluar dari hadapanku sekarang sebelum kulempar asbak ini ke wajahmu. Raka mundur selangkah, kaget melihat kemarahanku yang meledak. Dia mendengus kasar. Baik, aku tidur di kamar tamu. Lihat saja, besok pagi kamu pasti akan menyesal sudah membentakku. Kamu butuh aku di perusahaan. Dia berbalik dan menghentakkan kaki menuju kamar tamu di lantai bawah. Aku menatap punggungnya dengan tatapan mematikan. Besok pagi, Raka. Besok pagi kamu akan tahu siapa yang butuh siapa. Pagi itu, matahari bersinar terik, menembus jendela kaca ruang makan rumahku yang mewah. Aku duduk di ujung meja panjang, menikmati sepotong roti gandum dan secangkir kopi hitam. Suasana hening, hanya terdengar denting sendok yang beradu dengan piring porselen. Aku sudah mandi, berpakaian rapi dengan setelan blazer navy blue yang memberikan kesan otoriter.
Wajahku sudah kupulas make up tipis untuk menutupi mata yang sedikit bengkak. Bukan karena menangis semalaman, tapi karena kurang tidur menyusun strategi bersama tim legal hingga dini hari. Terdengar langkah kaki berat menuruni tangga. Raka muncul. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan, dan kemeja yang dipakainya kemarin masih melekat di tubuhnya, kini tampak lusuh. Dia tidur di kamar tamu yang AC-nya sengaja kumatikan dari panel pusat semalam, membiarkannya kepanasan dan digigit nyamuk. Dia menatapku tajam, lalu menarik kursi di seberangku dengan kasar. "Kamu kekanak-kanakan, Alina," ucapnya ketus sambil menuangkan air putih ke gelas. "Matikan AC kamar tamu? Serius? Kamu pikir itu lucu?" Aku tidak menjawab. Aku bahkan tidak mengangkat wajahku dari tablet yang sedang menampilkan grafik saham perusahaan. "Aku bicara sama kamu," bentaknya. Aku meletakkan cangkir kopiku perlahan. Kekanak-kanakan? Dibandingkan dengan pria dewasa yang menghamili sahabat istrinya, lalu merengek minta izin poligami, kurasa mematikan AC hanyalah lelucon kecil. Raka. Raka mendengus, meneguk airnya sampai habis. Dia tampak ingin marah, tapi menahannya. Dia masih butuh uangku. "Sudahlah. Aku malas ribut pagi-pagi," katanya sambil berdiri. Dia merogoh saku celananya, mencari kunci mobil. "Aku mau ke rumah sakit dulu, antar sarapan buat Siska." Dia minta sushi teh. "Nanti siang aku baru ke kantor. Jangan lupa transfer uang bulanan ke rekening operasional rumah tangga, saldonya sudah tipis. Siska butuh vitamin mahal." Keangkuhannya benar-benar luar biasa. Dia memerintahku seolah tak terjadi apa-apa. "Pergilah," jawabku singkat. "Nikmati hari terakhirmu sebagai orang penting." Raka mengerutkan kening, tidak mengerti maksud ucapanku. "Apa maksudmu?" "Tidak ada. Hati-hati di jalan." Aku kembali menatap tabletku, mengabaikannya. Raka menggelengkan kepala, bergumam tentang betapa sensitifnya aku, lalu melangkah keluar. Aku mendengar deru mesin mobil Pajero Sport, kendaraan inventaris kantor yang biasa dipakainya, meninggalkan pekarangan rumah. Sepeninggal Raka, aku meletakkan tabletku. Senyum dingin terukir di bibirku. "Selamat menikmati pertunjukannya, suamiku," bisikku. Di rumah sakit Medika Sentosa. Raka memarkirkan mobilnya di area VIP dengan percaya diri. Dia berjalan masuk ke lobi dengan dagu terangkat, menyapa beberapa perawat yang mengenalnya sebagai suami dari pasien di kamar 305, sekaligus suami dari pemilik Alina Group. Sebelum ke kamar Siska, Raka mampir ke bagian administrasi. Pihak rumah sakit tadi meneleponnya, menginformasikan bahwa deposit perawatan Siska sudah menipis karena Siska meminta pindah ke kamar VVIP yang lebih luas dan memesan berbagai layanan tambahan spa pasca melahirkan nanti. "Pagi, Sus. Saya mau tambah deposit untuk pasien atas nama Siska Amelia," kata Raka sambil mengeluarkan dompet kulit mahalnya. Dia menarik sebuah kartu kredit Black Card, kartu tambahan yang limitnya ratusan juta, fasilitas dari rekening pribadiku. "Baik, Pak Raka. Total tambahannya 50 juta rupiah ya, Pak, untuk paket melahirkan sesar dan upgrade kamar," kata petugas administrasi dengan ramah. Raka menyerahkan kartu itu dengan gaya santai. "Gesek saja." Petugas memasukkan kartu ke mesin EDC. Menunggu beberapa detik. Bep, bep. Dahi petugas itu berkerut. Dia mencoba lagi. Bep, bep. "Maaf, Pak Raka," kata petugas itu ragu. "Kartunya declinet. Ditolak oleh sistem." "Hah?" Raka tertawa meremehkan. "Nggak mungkin. Limitnya masih banyak. Coba lagi. Mungkin mesin kamu yang rusak atau sinyalnya jelek." Petugas itu mencoba sekali lagi, bahkan menggosok chip kartu itu ke bajunya. Hasilnya sama. Transaction declined. Kontak isware. Wajah Raka mulai memerah. Ada antrian 2 orang di belakangnya yang mulai memperhatikan. "Ah, sialan. Bank ini memang sering trouble," gerutu Raka. Dia menyimpan kartu itu dan mengeluarkan kartu kedua. Kartu platinum perusahaan. "Pakai yang ini saja. Ini pasti bisa." Petugas mencoba lagi. Bep, bep. "Maaf, Pak, ini juga ditolak. Keterangannya, kartu diblokir."
Jantung Raka mencelos. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. 2 kartu andalannya mati total. Dia merogoh saku, mengeluarkan kartu debit pribadinya, rekening gaji yang juga dikelola oleh Alina Group. Cek yang ini. Kalau ini nggak bisa, berarti mesin kalian yang bodoh. Bentak Raka, mulai panik. Petugas itu tampak ketakutan tapi tetap memprosesnya. Detik-detik berlalu terasa seperti jam. Saldo tidak mencukupi. Pak, cicit petugas itu pelan. Apa? Raka menggebrak meja. Saldo di situ ada ratusan juta. Bagaimana bisa tidak cukup? Di sini tertera saldo 0 rupiah. Pak? Orang-orang di lobi mulai berbisik-bisik. Satpam mulai mendekat. Raka merasa wajahnya panas seperti ditampar. Marah, bingung. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan WhatsApp dari Siska. Mas Raka kok lama banget sih? Aku lapar nih. Dedek bayi mau sushi. Buruan dong naik. Raka menatap ponselnya dengan tangan gemetar. Dia tidak punya uang tunai sepeser pun. Dompetnya hanya berisi kartu-kartu plastik yang kini tak berguna. Dia bahkan tidak bisa membelikan sebotol air mineral, apalagi sushi mahal. Pak, bagaimana? Depositnya harus lunas hari ini sebelum jam 12. Kalau tidak pasien harus kami turunkan ke kelas 3 atau dipulangkan. Tegas petugas administrasi, keramahannya mulai hilang melihat gelagat Raka yang tak beres. Tunggu sebentar. Saya telepon istri saya dulu. Pasti ada kesalahan sistem di kantor pusat. Raka beralasan, lalu buru-buru menyingkir dari meja administrasi sambil menutupi wajahnya yang merah padam. Dia mencoba meneleponku. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak kuangkat. Di kantor pusat Alina Group. Jam menunjukkan pukul 11 siang ketika Raka tiba di gedung kantor. Dia memacu mobilnya seperti orang gila dari rumah sakit. Amarahnya sudah diubun-ubun. Dia yakin aku sedang mempermainkannya. Memberinya pelajaran kecil agar dia tunduk. Raka melangkah lebar menuju pintu masuk lobi utama. Biasanya, Satpam akan membukakan pintu sambil membungkuk hormat. Menyapanya, "Selamat pagi Pak Direktur." Namun hari ini, pintu kaca otomatis itu terkunci. Pak Asep, kepala keamanan gedung yang berbadan tegap, berdiri di depan pintu memalang jalan. Di belakangnya ada 2 anggota keamanan lain. "Minggir, Pak Asep. Saya mau masuk," bentak Raka. Dia menempelkan kartu akses karyawannya ke sensor pintu. Lampu sensor berkedip merah. Akses denied. Sialan, kenapa ini? Buka pintunya. Raka menendang pintu kaca itu. Pak Asep melangkah maju, wajahnya datar namun tegas. "Maaf, Saudara Raka. Anda dilarang masuk ke area gedung." Raka ternganga. "Saudara, kau panggil aku apa?" "Aku direktur operasional di sini. Aku bosmu. Berani-beraninya kau?" "Anda mantan direktur," potong sebuah suara dari arah dalam lobi. Pintu kaca terbuka sedikit. Pak Dharma, kepala HRD dan keuangan, keluar membawa sebuah kotak kardus besar. Di belakangnya, puluhan karyawan, staf yang dulu menunduk takut pada Raka, kini berkumpul di lobi, menonton dari balik kaca seperti sedang menyaksikan sirkus. Pak Dharma menyerahkan kotak kardus itu ke pelukan Raka secara paksa. "Ini barang-barang pribadi Anda yang ada di ruangan. Foto, muk, dan sikat gigi. Sisanya adalah aset kantor dan sudah kami sita," kata Pak Dharma dingin. "Apa-apaan ini, Dharma? Siapa yang suruh kamu?" teriak Raka, suaranya menggema di pelataran gedung. Pak Dharma mengeluarkan sebuah amplop coklat. "Ini surat pemutusan hubungan kerja, PHK, secara tidak hormat. Alasannya, penggelapan dana perusahaan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran kode etik berat. Bu Alina sudah menandatanganinya pagi ini." Raka menjatuhkan kardus itu. Isinya berantakan di lantai. "Bohong. Alina nggak mungkin pecat aku. Aku suaminya." "Mana Alina? Suruh dia keluar." Bu Alina sedang rapat dengan jajaran direksi baru. Beliau berpesan, "Pak Dharma membetulkan letak kacamatanya. Anda harus segera menyerahkan kunci mobil Pajero yang Anda bawa. Itu aset perusahaan."
Enggak, ini mobilku. Raka mundur, memeluk kunci mobilnya erat-erat. Itu mobil atas nama PT Alina Group. Jika Anda tidak menyerahkannya sekarang, kami sudah siapkan laporan pencurian kendaraan bermotor ke polisi yang sekarang sedang menunggu instruksi di pos keamanan, ancam Pak Dharma tenang. Dengan tangan gemetar hebat menahan tangis dan amarah, Raka melempar kunci mobil itu ke arah Pak Asep. Kalian semua akan menyesal, teriak Raka histeris. Silakan tinggalkan area gedung, Pak, atau kami seret, ucap Pak Asep tegas. Raka, pria yang pagi tadi masih merasa sebagai raja, kini berdiri di trotoar panas Jakarta. Tanpa mobil, tanpa uang, tanpa jabatan. Hanya memeluk kardus berisi sikat gigi dan foto bingkai kosong, sementara matahari siang membakar kulitnya yang terbiasa kena AC. Ponselnya berbunyi lagi. Siska menelepon. Halo, Mas Raka di mana sih? Aku diusir dari kamar VIP. Katanya belum bayar. Malu tahu Mas. Kamu gimana sih? Jerit Siska di telepon. Suasana di lobi rumah sakit Medika Sentosa siang itu mendadak riuh. Bukan karena ada keadaan darurat medis, melainkan karena keributan yang terjadi di meja administrasi rawat inap. Siska berdiri di sana, masih mengenakan baju pasien berwarna biru muda, namun dipadukan dengan jaket denim branded miliknya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya merah pada menahan amarah bercampur malu. Di belakangnya, seorang satpam berdiri siaga, seolah Siska adalah kriminal yang hendak melarikan diri. Mbak, saya sudah bilang suami saya lagi di jalan. Dia direktur di Alina Group. Uang segini MAH kecil buat dia. Bentak Siska kepada petugas kasir yang menatapnya dengan tatapan lelah. Maaf, Bu Siska, jawab petugas itu, berusaha tetap sopan meski nada suaranya mulai menajam. Ibu sudah menempati kamar VIP selama 2 hari, memesan layanan spa, makanan premium dari luar, dan berbagai vitamin tambahan. Total tagihannya mencapai 25 juta rupiah. Deposit awal ibu sudah habis. Sistem kami mengunci akses keluar jika administrasi belum lunas. 25 juta doang dipermasalahin. Siska mendengus sombong, meski hatinya mulai ketar-ketir. Tunggu suami saya datang. Dia bawa mobil Pajero, nanti dia tampar kalian pakai uang tunai. Orang-orang yang lalu lalang mulai berbisik. Beberapa menatap sinis. Siska yang biasanya bangga menjadi pusat perhatian, kini merasa risih. Dia mencoba menelepon Raka lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Sialan Mas Raka. Kemana sih? Umpat Siska dalam hati. Tepat saat Siska hendak menggebrak meja lagi, pintu kaca lobi terbuka. Siska menoleh cepat, berharap melihat sosok Raka yang gagah dengan setelan jas rapi. Memang Raka yang datang. Tapi bukan Raka yang dia kenal. Raka masuk dengan napas terengah-engah. Kemejanya basah oleh keringat di bagian punggung dan ketiak. Dasinya sudah hilang entah kemana. Dia tidak membawa tas kerja, hanya memeluk sebuah kardus mie instan yang berisi barang-barang kantor. Dan yang paling parah, dia masih mengenakan helm ojek online di kepalanya karena lupa melepasnya saking paniknya. Mas Raka, teriak Siska, suaranya melengking. Raka tersentak, buru-buru melepas helm ojek itu dan memberikannya pada abang ojol yang mengejarnya masuk ke lobi. Maaf bang, lupa, gumam Raka sambil menyerahkan uang receh terakhir dari sakunya. Siska berlari kecil menghampiri Raka. Mas, kamu kok naik ojek? Pajeronya mana? Terus kenapa bawa kardus gembel begitu? Kamu bikin aku malu tahu nggak? Orang-orang liatin. Raka menatap Siska dengan tatapan kosong. Napasnya masih memburu. Dia baru saja mengalami hari terburuk dalam hidupnya. Diusir seperti anjing kurap dari perusahaan yang selama ini memberinya makan, dan sekarang dia disambut dengan omelan istri mudanya yang tidak tahu diri. Diam kamu, Siska, desis Raka tajam. Kok aku disuruh diam? Bayar tuh tagihannya. Orang-orang kasir ini kurang ajar banget. Mereka nahan aku kayak maling. Cepetan bayar, aku mau pulang ke rumah kita. Raka berjalan gontai menuju kasir. Dia meletakkan kardus barangnya di lantai. Berapa? Tanya Raka parau. Total 25.300.000 rupiah. Pak, jawab kasir sambil menyodorkan struk panjang. Raka menelan ludah.
Tenggorokannya terasa kering kerontang. Dompetnya kosong. Kartu kreditnya mati. Rekening gajinya dibekukan. Dia benar-benar nol. Bisa dicicil? Tanya Raka pelan, sangat pelan hingga nyaris tak terdengar. Siska melotot. Mas, apaan sih? Cicil? Malu-maluin. Petugas kasir menggeleng tegas. Tidak bisa, Pak. Ini rumah sakit swasta, bukan warung. Harus lunas sekarang atau kami panggil pihak berwajib atas tuduhan penipuan jasa medis. Kata polisi, membuat lutut Raka lemas. Dia sudah diancam akan dilaporkan polisi di kantor tadi, dia tidak mau berurusan dengan polisi lagi di sini. Raka menoleh pada Siska. Matanya tertuju pada perhiasan yang dipakai Siska. Gelang emas seberat 20 gram, cincin berlian, yang dibeli pakai uang bonus tahunan Raka, bonus dari Alina sebenarnya, dan kalung emas putih. Siska, panggil Raka serius. Lepas perhiasanmu. Siska mundur selangkah, memegang lehernya protektif. Maksud Mas apa? Lepas? Kita nggak punya uang. Bentak Raka, habis kesabaran. Suaranya menggelegar di lobi, membuat semua orang terdiam. Mas, jangan bercanda. Siska mulai menangis ketakutan. Aku dipecat. Siska, dipecat? Teriak Raka frustrasi, air mata kemarahan menggenang di matanya. Alina tahu semuanya. Dia sita mobil, dia blokir semua rekening, dia usir aku dari kantor. Kita nggak punya apa-apa lagi. Kartu kreditku sampah. Rekeningku nol. Sekarang lepas perhiasanmu buat bayar tagihan ini, atau kita masuk penjara bareng-bareng. Pengakuan itu seperti petir di siang bolong bagi Siska. Tubuhnya limbung. Kakinya lemas. Dia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada meja kasir. Dipecat? Blokir? Miskin? Bayangan hidup mewah sebagai istri direktur, rumah besar, dan tas-tas mahal seketika hancur berkeping-keping. Nggak mungkin. Mas Raka bohong. Cicit Siska. Cepat. Raka menarik paksa tangan Siska, melucuti gelang emasnya dengan kasar. Raka berbalik ke arah kasir. Ini emas asli. Ada surat-suratnya di tas istri saya. Nilainya lebih dari 25 juta. Tolong terima ini sebagai jaminan atau pembayaran. Saya akan cari uang tunai sisanya besok, tapi biarkan kami pergi hari ini. Petugas kasir dan manajer yang baru datang saling berpandangan. Kini menggadaikan perhiasan istrinya demi keluar dari rumah sakit. Baik, kami akan taksir nilainya di toko emas rekanan kami di depan RS. 1 jam berlalu. Manajer kembali. Nilai emasnya 22 juta. Masih kurang 3.300.000. Ambil ini. Raka melepas jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. Ini KW super. Tapi lakulah kalau dijual 2 atau 3 juta. Dan ini? Raka merogoh saku, mengeluarkan ponsel iPhone keluaran terbaru miliknya. Ambil ponsel saya sebagai jaminan. Saya janji akan tebus besok. Manajer menjawab dengan nada sebal. Baik, lunas. Silakan pergi. Debu jalanan beterbangan. Kita pulang naik apa, Mas? Tanya Siska lirih, air matanya sudah merusak make up tebalnya, membuatnya terlihat seperti badut yang sedih. Ponselmu ditahan, aku nggak ada aplikasi ojek di HP-ku, kuotaku habis. Raka menatap jalanan yang macet. Kemewahan hidupnya selama 5 tahun lenyap dalam hitungan jam, hanya karena keserakahannya. Kita naik angkot, jawab Raka datar. Angkot? Aku lagi hamil, Mas. Panas. Bau, protes Siska. Raka menatap Siska tajam, tatapan yang membuat Siska kicep. Mau jalan kaki? Uangku cuma cukup buat bayar 2 kali naik angkot sampai ke Cibubur. Itu pun kalau cukup. Kalau nggak cukup, kita jalan kaki sisanya. Siska terdiam. Dia melihat ke arah jalan raya. Sebuah angkot biru tua yang reot berhenti di depan mereka, asap knalpotnya hitam pekat. Supirnya berteriak, Cibubur, Cibubur, kosong. Dengan langkah berat, Raka naik ke dalam angkot itu sambil memeluk kardusnya. Siska, sang pelakor yang bermimpi jadi nyonya besar, terpaksa menyusul di belakangnya,
duduk berdesakan dengan ibu-ibu pulang pasar yang membawa ayam hidup. Baunya menyengat, panasnya mencekik. Di dalam angkot yang berguncang itu, Raka melamun. Pikirannya tertuju pada satu harapan terakhir. Rumah Cibubur, batinnya. Setidaknya kita masih punya rumah itu. Alina mungkin bisa pecat aku, tapi rumah itu atas nama Siska. Dia nggak bisa ambil itu. Kita bisa jual rumah itu, dapat miliaran, lalu mulai usaha baru di luar kota. Senyum kecil terbit di bibir Raka. Harapan semu. Dia tidak tahu bahwa Alina adalah pemain catur yang handal. Alina tidak memakan pion satu persatu. Alina langsung mematikan rajanya. Perjalanan dari Jakarta Selatan menuju Cibubur menggunakan angkutan umum terasa seperti neraka bagi Raka dan Siska. Mereka harus berganti angkot 3 kali. Kemeja Raka yang dulu selalu wangi parfum mahal kini basah kuyup oleh keringat dan bercampur debu jalanan. Siska lebih parah lagi, dia terus-menerus mengeluh mual karena guncangan angkot dan bau solar yang menyengat. Langit sudah mulai berwarna jingga ketika mereka akhirnya sampai di gerbang kompleks perumahan elit di Cibubur. Satpam kompleks menatap mereka dengan curiga. Biasanya Raka masuk dengan Pajero Sport sambil membunyikan klakson, tapi kini mereka berjalan kaki dengan penampilan lusuh layaknya pemulung yang tersesat. "Pak, ini saya, Pak Raka. Pemilik rumah di Blok C nomor 12, kata Raka mencoba berwibawa meski napasnya ngos-ngosan. Satpam itu memicingkan mata, lalu mengangguk ragu. "Oh, Pak Raka. Silakan masuk, Pak." Mereka berjalan kaki masuk ke dalam kompleks. Jarak dari gerbang ke rumah mereka cukup jauh, sekitar 1 kilometer. Siska menyeret kakinya dengan lemah. "Mas, kakiku sakit lecet semua." Rengek Siska. Sandal hak tingginya sudah dia lepas. Dia berjalan menenteng sandal itu tanpa alas kaki di atas aspal panas. "Tahan sebentar lagi, sayang. Sebentar lagi kita sampai rumah. Kita bisa nyalakan AC, mandi air hangat, dan tidur di kasur empuk," bujuk Raka, meski kakinya sendiri terasa mau copot. "Ingat, rumah ini atas namamu. Alina tidak akan bisa menyentuhnya. Kita aman di sini." Kalimat itu menjadi mantra penguat mereka. Rumah itu adalah benteng terakhir. Harapan satu-satunya. Namun, ketika mereka berbelok di tikungan terakhir menuju Blok C, langkah Raka terhenti mendadak. Matanya terbelalak. Kardus yang dipeluknya jatuh ke aspal. Di depan rumah bernomor 12 itu, rumah kebanggaan mereka, terparkir 2 buah truk box besar. Pintu rumah terbuka lebar. Orang-orang berseragam biru sibuk mondar-mandir mengangkut barang-barang dari dalam rumah ke dalam truk. Sofa Italia, televisi 60 inci, lemari es 2 pintu, semuanya sedang diangkut keluar. Dan di depan pagar, terparkir mobil Alphard hitam yang sangat Raka kenal. "Nggak mungkin," desis Raka. "Barang-barangku. Mas, itu sofa kesayanganku," teriak Siska histeris. Rasa lelahnya seketika hilang digantikan kepanikan. Dia berlari kencang menuju rumah, melupakan rasa sakit di kakinya. "Hentikan! Apa-apaan kalian?" "Maling! Tolong ada maling!" teriak Siska sambil mencoba menarik sofa yang sedang dipanggul 2 orang kuli angkut. "Minggir, Bu!" bentak salah satu kuli itu, mendorong Siska pelan hingga dia terjerembab ke rumput. Raka berlari menyusul. Amarahnya meledak. "Siapa yang suruh kalian? Ini rumah saya. Saya lapor polisi kalian semua." "Silakan lapor. Polisinya sudah ada di dalam." Suara wanita yang tenang dan dingin itu memotong teriakan Raka. Raka dan Siska menoleh ke arah teras. Di sana, duduk di kursi rotan teras sambil memegang kipas tangan, adalah Alina. Dia tampak segar, anggun, dan tak tersentuh debu sedikit pun. Di sebelahnya berdiri Pak Sanjaya, pengacara, dan 2 orang polisi berseragam lengkap. "Alina." Raka mengepalkan tangannya. "Apa yang kau lakukan di rumah istriku?" Alina berdiri perlahan, menatap Raka dan Siska dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan jijik. Penampilan mereka yang gembel kontras sekali dengan kemewahan di sekitarnya. "Rumah istrimu?" Alina tersenyum miring. "Pak Sanjaya, tolong jelaskan pada mantan karyawan saya ini tentang konsep kepemilikan aset." Pak Sanjaya maju selangkah,
membuka map tebal di tangannya. "Saudara Raka," ucap Pak Sanjaya formal. "Berdasarkan audit forensik yang kami lakukan, rumah ini dibeli dengan dana perusahaan PT Alina Group sebesar 3,5 miliar rupiah. Dalam laporan keuangan yang Anda manipulasi, uang tersebut tercatat sebagai biaya sewa gudang logistik jangka panjang dan investasi aset cabang. Namun faktanya, uang itu dialirkan untuk membeli rumah ini atas nama saudari Siska Amelia." Itu hadiah dariku," sanggah Raka, meski suaranya bergetar. "Sertifikatnya atas nama Siska." "Betul. Tapi sumber dananya ilegal. Itu masuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang, TPPU, dan penggelapan dalam jabatan," jelas Pak Sanjaya tajam. "Kami sudah membuat laporan polisi. Dan sebagai langkah hukum perdata, kami menyita aset ini sebagai barang bukti dan pengganti kerugian perusahaan. Jadi secara hukum, rumah ini sekarang berada di bawah penguasaan PT Alina Group." Siska bangkit dari rumput, wajahnya penuh air mata dan tanah. "Nggak bisa. Ini rumahku. Aku lagi hamil. Kalian nggak punya hati nurani mengusir orang hamil?" Alina turun dari teras, berjalan mendekati Siska. Suara sepatu hak tingginya beradu dengan keramik teras. Tak. "Hati nurani," ulang Alina pelan. "Di mana hati nuranimu saat kau tidur dengan suamiku di ranjangku? Di mana hati nuranimu saat kau memakan uang perusahaanku sementara kau berpura-pura menjadi sahabatku yang miskin?" Alina menunjuk ke arah truk. "Semua barang di dalam rumah ini dibeli dengan uang curian. Televisi, kasur, AC, bahkan panci di dapur. Semuanya milik perusahaanku. Aku hanya mengambil kembali apa yang jadi hakku. Tapi baju-bajuku, tas-tasku." Siska tiba-tiba teringat koleksi berharganya. Dia mencoba menerobos masuk ke dalam rumah menuju kamar utama. "Jangan ambil tasku." Namun, langkahnya terhadang oleh Pak Dharma yang baru keluar dari dalam rumah membawa beberapa kotak besar transparan. Di dalam kotak itu, terlihat jelas koleksi tas branded Siska. Hermes Birkin, Chanel, Louis Vuitton, semuanya tertumpuk rapi. "Lepasin, itu punyaku." Siska menjerit, mencoba meraih kotak itu. Alina memberi isyarat agar Pak Dharma berhenti sebentar. Alina mengambil satu tas Chanel hitam dari dalam kotak. "Tas ini," kata Alina sambil memutarnya. "Harganya 60 juta. Dibeli tanggal 15 Maret tahun lalu. Tanggal yang sama saat Raka mengajukan klaim palsu untuk biaya entertainment klien prioritas. Jadi, Siska, tas ini bukan milikmu. Ini milik PT Alina Group." Alina melemparkan tas itu kembali ke dalam kotak. "Angkut semuanya," perintah Alina. "Jangan." Siska meraung, jatuh terduduk di lantai teras sambil memeluk kaki Alina. "Mbak Al, tolong Mbak, aku mohon, sisakan sedikit buat aku, minimal baju-bajuku, aku nggak punya apa-apa." Raka yang melihat istri mudanya mengemis di kaki istri tuanya, merasa harga dirinya hancur lebur. Dia ingin marah, tapi kehadiran polisi membuatnya tak berkutik. "Berdiri, Siska. Jangan mengemis pada wanita iblis ini," teriak Raka. Alina menendang pelan kaki Siska agar melepaskan pegangannya. Dia menatap Raka tajam. "Iblis? Aku memberimu kehidupan mewah selama 5 tahun, Raka. Aku mengangkat derajatmu dari sampah menjadi direktur. Dan ini balasanmu? Kau yang menciptakan iblis ini." Alina menoleh pada polisi. "Pak, tolong pastikan mereka keluar dari properti saya sekarang juga. Saya tidak ingin ada orang asing di sini saat saya mengganti kuncinya." Polisi itu mengangguk dan mendekati Raka. "Silakan keluar dari pekarangan rumah, Pak. Jangan membuat keributan atau kami akan borgol Anda sekarang juga atas tuduhan mengganggu ketertiban umum." "Kalian kejam?" bisik Raka. "Tunggu," kata Alina. Dia menunjuk ke arah sepatu sneakers mahal yang dipakai Raka. "Itu sepatu Balenciaga seharga 12 juta. Dibeli pakai kartu kredit kantor bulan lalu. Lepas." Raka terbelalak. Kau mau aku nyeker?" "Lepas. Atau aku tambahkan pasal pencurian aset," ancam Alina dingin. Dengan tangan gemetar karena menahan amarah yang luar biasa,
Raka membungkuk. Dia melepas sepatu mahalnya. Kini dia hanya bertelanjang kaki. Alina beralih pada Siska. Jam tanganmu. Antingmu. Lepas. Siska menggeleng kuat-kuat sambil menangis. Nggak mau, ini hadiah ulang tahun. Hadiah dari uangku. Lepas atau polisi yang lepaskan, tegas Alina. Siska melucuti sisa perhiasan kecil yang masih menempel di tubuhnya dengan air mata berurai. Dia melemparkannya ke lantai di depan Alina. Puas kau? Puas? Jerit Siska. Alina tidak menjawab. Dia hanya mengangguk pada karyawannya untuk memungut barang-barang itu. Sekarang, pergi. Dan jangan pernah tunjukkan wajah kalian di depanku lagi, usir Alina. Raka menarik tangan Siska. Mereka berjalan gontai keluar dari gerbang rumah mewah itu. Truk-truk pengangkut barang melewati mereka, membawa pergi sisa-sisa kemewahan hidup mereka. Langit sudah gelap. Lampu jalan mulai menyala. Raka dan Siska berdiri di pinggir jalan kompleks yang sepi. Angin malam mulai menusuk tulang. Mereka tidak punya uang. Tidak punya kendaraan. Tidak punya rumah. Tidak punya sepatu. Perut mereka lapar. Dan Siska sedang hamil muda yang butuh nutrisi. Kita tidur di mana malam ini, Mas? Tanya Siska, suaranya paruh habis menangis. Giginya gemeretuk kedinginan. Raka memandang sekeliling. Hampa. Sama seperti masa depannya. Kita cari masjid atau pos ronda dulu buat istirahat. Jawab Raka lirih, air mata jantan akhirnya menetes juga membasahi pipinya yang kotor. Besok aku coba cari pinjaman ke teman-teman lama. Padahal Raka tahu, teman-teman lamanya sudah ia tinggalkan saat ia kaya. Dan teman-teman kayanya, pasti sudah mendengar kabar dari Alina dan menutup pintu rapat-rapat. Malam itu, mantan direktur dan selingkuhannya tidur beralaskan koran bekas di sebuah pos ronda kosong di pinggir jalan raya Cibubur, ditemani nyamuk dan suara bising truk pasir yang lewat. Perut Siska berbunyi keras karena lapar, sementara bayangan wajah dingin Alina terus menghantui tidur mereka. Pembalasan Alina baru separuh jalan. Realita kemiskinan yang sesungguhnya baru akan dimulai esok hari. Matahari pagi menembus celah-celah kayu pos ronda yang lapuk, membangunkan Raka dari tidur yang paling tidak nyenyak seumur hidupnya. Badannya terasa remuk. Tidur beralaskan koran di atas lantai semen yang dingin membuat punggungnya kaku. Di sebelahnya, Siska masih meringkuk, memeluk lutut dengan wajah kotor dan rambut kusut masai. Mas haus. Rintis Siska tanpa membuka mata. Bibirnya pecah-pecah. Raka merogoh saku celananya. Kosong. Tidak ada dompet, tidak ada uang receh, bahkan ponsel pun sudah tidak ada. Dia menatap pakaian yang melekat di tubuh mereka. Kemeja branded yang kotor dan robek sedikit di lengan, serta gaun Siska yang sudah tak berbentuk. Bangun, Siska. Raka mengguncang bahu istrinya kasar. Kita harus pergi dari sini sebelum warga mengusir kita. Mau kemana? Aku lapar. Mas, dedek bayi butuh makan. Siska mulai menangis lagi. Tangisan yang dulu membuat Raka luluh, kini terdengar seperti suara gergaji besi yang menyayat telinga. Kita jual baju kita, kata Raka dingin. Apa? Siska melotot. Aku harus telanjang. Kita ke pasar loak. Kita tukar baju mahal ini dengan baju bekas murahan, sisanya kita minta uang tunai. Itu satu-satunya cara kita dapat modal buat makan dan sewa kamar hari ini. Dengan langkah gontai dan menahan malu yang luar biasa, mantan direktur dan istri simpanannya itu berjalan menuju pasar tradisional terdekat. Tatapan orang-orang yang jijik melihat penampilan mereka harus ditelan bulat-bulat. Di lapak pakaian bekas, Raka berhasil menukar kemeja importnya dan gaun Siska. Mereka mendapat ganti kaos oblong lusuh, celana pendek kolor, dan daster tipis untuk Siska. Sang pedagang, meski curiga, memberi mereka uang tunai Rp300.000 karena tahu bahan baju yang mereka jual berkualitas tinggi. Rp300.000. Dulu, itu hanya uang tip Raka untuk pelayan restoran sekali makan. Sekarang, itu adalah nyawa mereka. Siang harinya, mereka menyusuri gang-gang sempit di pinggiran kota yang padat, kumuh, dan bau. Got-got terbuka mengalirkan air hitam pekat berbau busuk. Lalat berterbangan di mana-mana. Mas, beneran kita mau tinggal di sini? Bau banget, aku mau muntah.
Siska menutup hidungnya dengan ujung daster. Diamlah. Uang kita cuma cukup buat di sini, bentak Raka. Akhirnya mereka menemukan sebuah kontrakan petak. Ukurannya hanya 3x3 meter. Atapnya seng, dindingnya triplek tipis yang sudah berlubang di beberapa tempat. Kamar mandinya ada di luar, digunakan bersama oleh 10 penghuni kontrakan lain. Lantainya hanya semen kasar tanpa ubin. Sewa 250.000 sebulan. Listrik bayar sendiri. Air nimba di sumur, kata pemilik kontrakan, seorang ibu gemuk bergigi emas, dengan nada ketus melihat penampilan mereka. Raka menyerahkan uangnya. Sisa 50.000 di tangan. Mereka masuk ke dalam rumah baru mereka. Udara di dalam sangat pengap karena matahari memanggang atap seng. Panasnya seperti neraka. Tidak ada kasur, tidak ada kipas angin. Hanya lantai semen kosong. Siska merosot duduk di pojok ruangan, menangis histeris. Aku nggak mau. Ini kandang ayam, bukan rumah manusia. Mbak Alina jahat. Kamu juga jahat. Mas, kenapa kamu nggak lawan dia? Raka yang sudah stres berat, melempar bungkusan nasi uduk yang dibeli dari sisa uang ke hadapan Siska. Makan. Jangan cuma ngeluh. Alina itu iblis yang pintar. Siska, dia matikan semua langkahku. Kau pikir aku mau hidup begini? Ini semua juga gara-gara kamu yang boros dan manja, teriak Raka. Kok salahin aku? Kamu yang mau selingkuh. Kamu yang bilang bakal tanggung jawab. Siska berteriak balik. Pertengkaran pertama pecah di gubuk derita itu. Cinta yang mereka agung-agungkan saat di kamar hotel mewah dan mobil ber-AC, ternyata tidak tahan uji menghadapi lapar dan panas. Seminggu berlalu. Uang 50.000 sisa sewa kontrakan sudah habis untuk makan nasi bungkus dan kerupuk. Siska semakin rewel karena hamil muda. Dia mual mencium bau got, tapi tak bisa kemana-mana. Raka tahu dia harus bekerja. Pagi-pagi sekali, dia meminjam kemeja layak pakai dari tetangga sebelah, seorang tukang ojek yang kasihan padanya, untuk melamar kerja. Raka pergi ke kawasan perkantoran, mencoba melamar ke perusahaan-perusahaan kompetitor Alina. Dia yakin dengan pengalamannya sebagai direktur operasional selama 5 tahun, dia akan diterima dengan mudah. Dia masuk ke sebuah gedung perkantoran, menuju meja resepsionis sebuah perusahaan properti. Saya ingin bertemu Pak Hendra, HRD Manager. Bilang saja Raka, mantan direktur Alina Group, kata Raka percaya diri. Tak lama, dia dipanggil masuk. Pak Hendra, pria parubaya yang dulu pernah makan malam bersamanya di acara asosiasi bisnis, menatapnya dengan pandangan aneh. Raka? Saya dengar rumornya, tapi saya tidak menyangka melihatmu begini, kata Pak Hendra, melihat sepatu Raka yang hanya sandal jepit, karena dia tidak punya sepatu pantofel. Hendra, saya butuh pekerjaan. Posisi manajer pun tak apa. Kamu tahu kualitas kerjaku? Raka memohon, membuang gengsinya. Hendra menghela napas, lalu memutar layar komputernya ke arah Raka. Maaf, K.A. Lihat ini. Di layar itu terpampang sebuah email blast dari Asosiasi Pengusaha Properti, lengkap dengan foto Raka. Judulnya, Daftar Hitam, Blacklist, Pelaku Penggelapan Dana Penipuan Korporasi. Di bawahnya terlampir surat resmi dari Alina Group, yang menyatakan Raka telah dipecat tidak hormat, karena tindak pidana korupsi dan manipulasi data. Alina, desis Raka, tangannya mengepal. Tidak ada perusahaan waras yang akan mempekerjakanmu, K.A. Namamu sudah cacat di seluruh industri. Kalau aku terima kamu, perusahaanku bisa dituntut atau dimusuhi oleh Alina Group. Dan kau tahu, Alina Group sekarang memegang 40% pasar. Kami tidak berani cari masalah. Raka diusir halus. Dia mencoba ke perusahaan lain. Hasilnya sama. Satpam bahkan ada yang sudah memegang fotonya di pos penjagaan dengan tulisan, dilarang masuk. Sore itu, Raka berjalan gontai melewati pasar induk. Dia melihat kerumunan orang-orang bertubuh kekar yang sedang memanggul karung-karung beras dan sayuran dari truk. Kuli panggul. Sebuah truk bawang baru datang. Mandor berteriak, "Woi, kurang orang nih. Siapa yang mau angkut? 1 karung 2.000 perak." Raka berhenti.
Dia menatap tangan halusnya yang selama ini hanya memegang pena dan setir mobil. Lalu dia teringat wajah Siska yang pucat dan bayinya yang butuh makan. Dengan menelan sisa-sisa harga diri yang sudah hancur lebur, Raka mengangkat tangannya. Pak, saya mau. Mandor itu menatap Raka yang kurus dan berwajah klimis. Dia meludah ke tanah. Emang kuat lu? Ya udah, sana angkut karung bawang merah itu ke gudang belakang. Awas kalau jatuh, gue potong kuping lu. Raka mendekati truk. Dia mencoba mengangkat satu karung bawang seberat 50 kilogram. Bruk! Dia terhuyung. Berat sekali. Punggungnya terasa mau patah. Bau bawang dan keringat menusuk hidung. Lemah amat lu. Cepetan, bentak sang mandor. Raka menggertakkan gigi. Dia mencoba lagi. Dengan sekuat tenaga, dia memanggul karung itu di pundaknya. Kakinya gemetar hebat. Langkah demi langkah dia seret. Kulit pundaknya terasa perih tergesek karung kasar. 1 karung. 2 karung. 10 karung. 2 jam kemudian, Raka ambruk di lantai gudang. Napasnya seperti mau putus. Sekujur tubuhnya sakit bukan main. Telapak tangannya lecet dan berdarah. Bajunya basah kuyup oleh keringat yang bercampur debu pasar. Mandor melemparkan selembar uang Rp20.000 ke wajah Raka. Nih upah lu. Lelet kerjanya. Besok kalau lelet lagi nggak usah dateng. Raka memungut uang kumal itu dengan tangan gemetar. Rp20.000. Air matanya menetes jatuh ke uang kertas itu. Dulu, dia bisa menghasilkan jutaan rupiah hanya dengan tanda tangan. Sekarang, dia harus mematahkan tulang punggungnya hanya untuk 20.000. Alina. Bisiknya lirih, penuh penyesalan dan kebencian. Kau benar-benar menghancurkanku. Raka membeli 2 bungkus nasi rames murah seharga 10.000 dan membawa sisanya pulang. Sampai di kontrakan petak, hari sudah malam. Siska menyambutnya bukan dengan pelukan, tapi dengan omelan. Lama banget sih. Aku lapar tau. Mana susunya? Kamu janji mau belikan susu hamil. Tagih Siska. Raka meletakkan nasi bungkus itu di lantai. Nggak ada uang buat susu. Cuma ada nasi. Siska membuka bungkusan itu. Isinya hanya nasi, sayur nangka, dan sepotong kecil tempe orek. Makan ginian lagi? Siska membanting nasi itu hingga tumpah ke lantai. Aku mau daging. Mas, anakku butuh protein. Kamu suami macam apa sih? Nggak becus. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Siska. Siska terdiam, memegang pipinya yang panas. Dia menatap Raka tak percaya. Raka berdiri dengan napas memburu, matanya merah menyala. Aku sudah jadi kuli panggul buat beli nasi itu. Raka berteriak, suaranya pecah. Pundakku lecet, tanganku berdarah, dan kau buang makanannya. Kalau kau tidak mau makan, mati saja sana kelaparan. Raka memungut nasi yang berserakan di lantai yang kotor itu, lalu memakannya sendiri sambil menangis. Dia memakan nasi bercampur debu itu dengan lahap karena kelaparan. Siska mundur ke pojok ruangan, ketakutan melihat sisi gelap Raka yang baru. Dia menangis tanpa suara, memegangi perutnya. Di ruangan sempit yang panas dan bau itu, dia akhirnya sadar. Hidupnya sudah tamat. Impian menjadi nyonya besar telah berganti menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Dan di luar sana, di gedung pencakar langit yang dingin, Alina mungkin sedang menikmati steak wagyu sambil melihat pemandangan kota. Tersenyum puas mengetahui mantan suaminya kini memungut nasi dari lantai. 9 bulan telah berlalu. Waktu yang seharusnya membahagiakan bagi calon ibu, bagi Siska, terasa seperti hukuman penjara tanpa jeruji besi. Perut Siska kini membesar, kulitnya meregang, namun tubuhnya kurus kering. Rambutnya yang dulu selalu di-styling di salon mahal kini kusam, bercabang, dan sering rontok karena kurang gizi. Wajahnya dipenuhi flek hitam dan jerawat akibat hormon serta stres berkepanjangan. Tidak ada lagi skincare mahal, tidak ada lagi vitamin prenatal impor. Yang ada hanyalah nasi dengan garam, tempe, dan sesekali telur jika Raka mendapat upah lebih dari pasar. Malam itu, hujan turun deras mengguyur atap seng kontrakan mereka. Suara rintik hujan terdengar berisik, beradu dengan suara tikus yang mencicit di plafon.
Udara dingin masuk melalui celah-celah dinding triplek. Aduh, Mas. Siska merintih, memegangi perut bagian bawahnya. Dia terbangun dari tidur gelisahnya di atas kasur lipat tipis yang sudah apek. Raka, yang baru tidur 2 jam setelah seharian menjadi kuli angkut, mendengus kesal. Apalagi sih? Tidurlah, besok aku harus kerja pagi. Sakit, Mas. Perutku kencang banget, rasanya kayak mau pecah. Siska mulai menangis, keringat dingin membasahi dahinya. Lalu, dia merasakan sesuatu yang hangat mengalir di antara kakinya, membasahi daster kumalnya. Mas, air ketubannya pecah. Bayinya mau keluar. Jerit Siska panik. Raka tersentak bangun. Matanya terbelalak melihat genangan air di kasur tipis mereka. Kepanikan melanda. Rencana awal mereka adalah menabung untuk ke puskesmas, tapi uang tabungan Raka selalu tergerus untuk makan sehari-hari. Di dompetnya saat ini hanya ada uang Rp50.000. Ayo bangun. Kita ke Bidan Nur di ujung gang. Raka memapah Siska berdiri. Siska menjerit setiap kali kontraksi datang. Klinik Bidan Nur hanyalah sebuah rumah tua yang disulap menjadi tempat praktik sederhana. Dindingnya bercat hijau yang sudah mengelupas. Bau obat-obatan bercampur bau lembab menyengat hidung. Siska dibaringkan di ranjang besi tua yang berdecit setiap kali dia bergerak. Spraynya kasar, warnanya sudah pudar. Tidak ada AC, hanya kipas angin dinding yang berdebu, memutar udara panas di ruangan itu. Tarik napas, Bu. Jangan teriak-teriak, hemat tenaga. Bentak Bidan Nur, wanita parubaya yang tegas dan terlihat lelah karena dibangunkan tengah malam. Sakit? Bu, saya nggak kuat. Saya mau operasi sesar saja. Rengek Siska, kebiasaan manjanya muncul lagi. Bidan Nur tertawa sinis sambil menyiapkan peralatan seadanya. Sesar? Ibu punya uang 20 juta? Kalau nggak punya, ya ngeden. Jangan manja. Anak orang kaya saja bisa lahiran normal, masa ibu nggak bisa? Kata-kata itu menampar Siska lebih keras daripada rasa sakit fisiknya. Dia bukan orang kaya lagi. Dia adalah pasien miskin yang bahkan mungkin akan kesulitan membayar biaya persalinan murah ini. Proses persalinan itu berlangsung lama dan menyiksa. Siska yang kurang gizi tidak punya tenaga untuk mengejan. Raka berdiri di sampingnya, memegang tangan Siska dengan cemas. Bukan cemas karena cinta, tapi cemas karena takut Siska mati dan dia harus berurusan dengan polisi atau biaya pemakaman. Setelah 3 jam berjuang, terdengar suara tangisan bayi yang lemah. Oek-oek. Bayi laki-laki itu lahir. Tubuhnya kecil, kulitnya keriput, beratnya hanya 2,3 kilogram. Bayi kurang gizi. Anaknya laki-laki, kata Bidan Nur datar, membersihkan bayi itu dengan kain kasar lalu membungkusnya dengan bedong. Kecil sekali bayinya. Ibunya kurang makan ya selama hamil? Raka menunduk malu. Siska menangis. Bukan karena haru, tapi karena melihat bayinya yang tampak ringkih, jauh dari bayangan bayi gembul dan lucu yang sering dia lihat di Instagram teman-teman sosialitanya dulu. Biayanya 700.000, Pak. Termasuk obat dan perawatan sehari, kata Bidan Nur pada Raka. Raka menelan ludah. Bu Bidan, uang saya cuma ada 50.000 sekarang. Boleh saya cicil? KTP saya tahan saja. Bidan Nur menghela napas panjang, menatap Raka dengan tatapan kasihan bercampur kesal. Ya sudah. Tapi besok Bapak harus cari uang muka minimal separuhnya. Kasihan anak istri Bapak kalau nggak bisa pulang. 2 hari kemudian, mereka sudah kembali ke kontrakan petak yang panas. Neraka yang sesungguhnya baru dimulai. Bayi itu, yang mereka beri nama Rian, menangis terus-menerus. Suaranya melengking, menyayat hati. Siska, susuin anakmu. Berisik banget. Bentak Raka yang sedang mencoba tidur siang karena kelelahan bekerja. Siska duduk di pojok ruangan, baju bagian atasnya terbuka, mencoba menyusui Rian. Wajah Siska pucat pasi, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang lebar. Nggak keluar, Mas? Isak Siska putus asa. Asku nggak keluar setetes pun. Stres berat, kurang makan, dan depresi pasca melahirkan membuat produksi ASI Siska macet total. Rian menghisap dengan kuat karena lapar, tapi tidak mendapatkan apa-apa.
Bayi itu semakin keras menangis. Wajahnya memerah padam karena frustrasi dan kelaparan. Ya dipaksa. Minum air putih yang banyak, teriak Raka. Sudah ku minum bergelas-gelas air sumur itu sampai kembung. Tapi tetap nggak ada isinya. Aku butuh makan daging, sayur bagus, vitamin. Bukan nasi garam doang. Siska melempar bantal kumalnya ke arah Raka. Raka bangkit, emosinya memuncak. Suara tangis bayi yang lapar itu seperti trompet kegagalan yang ditiupkan tepat di telinganya. Anak itu butuh susu. Raka pergi keluar, berlari ke minimarket terdekat. Dia berdiri di lorong susu formula. Matanya menelusuri harga-harga di rak. Susu formula premium, Rp350.000 susu formula standar, Rp150.000 susu formula paling murah, Rp85.000. Raka merogoh sakunya. Dia hanya punya uang Rp20.000, sisa upah kuli panggul hari ini. Bahkan susu kotak paling murah pun tak terbeli. Hatinya hancur. Dia melihat seorang bapak-bapak berpakaian rapi dengan santai mengambil 3 kaleng susu mahal ke dalam keranjang belanjaannya. Dulu, Raka bisa membeli 1 rak susu itu tanpa melihat harga. Sekarang, dia hanya bisa menatap kaleng susu itu dengan nanar. Raka keluar dari minimarket dengan tangan kosong. Dia berjalan ke warung kelontong kecil, membeli setengah liter beras dan gula merah. Sesampainya di rumah, bayi Rian masih menangis. Suaranya kini terdengar parau dan lemah. Siska ikut menangis sambil memeluk bayinya. "Mana susunya, Mas?" tanya Siska penuh harap saat Raka masuk. Raka diam. Dia pergi ke dapur sempit di pojok ruangan, merebus beras dengan air yang banyak. "Mas, itu buat apa?" "Tajin," jawab Raka singkat, suaranya bergetar menahan tangis. "Air rebusan beras. Kita kasih gula merah sedikit." "Apa?" Siska membelalak. "Kamu gila? Anakku baru umur 3 hari mau dikasih air tajin?" Ususnya belum kuat. "Mas, bisa sakit dia. Dokter bilang bayi harus ASI atau susu formula." "Lalu kau mau kasih apa?" Raka berbalik, membanting panci ke kompor. "Darahmu? Kau nggak punya ASI. Aku nggak punya uang beli susu. 1 kaleng susu harganya sama dengan gajiku seminggu jadi kuli. Kau mau anak ini mati kelaparan atau ambil risiko sakit perut?" Siska terdiam, air matanya mengalir deras. Dia menatap bayinya yang terus membuka mulut mencari puting ibunya. Kelaparan. Dengan tangan gemetar, Raka menyaring air tajin yang kental itu ke dalam botol susu murah. Dia mendinginkannya sebentar, lalu memberikannya pada Rian. Malam harinya, petaka datang. Siska mulai menggigil hebat. Badannya panas tinggi. Payudaranya bengkak dan merah karena infeksi saluran susu yang tidak keluar, mastitis, ditambah kondisi higienis kontrakan yang buruk memicu infeksi pasca melahirkan. "Mas, dingin-dingin," igau Siska, giginya gemeretuk. Di sisi lain, Rian mulai diare. Popok kainnya, karena mereka tak mampu beli pampers, kotor terus-menerus. Kotorannya cair. Air tajin itu rupanya tidak bisa diterima dengan baik oleh pencernaan bayi yang prematur. Rian menangis lagi, kali ini bukan karena lapar, tapi karena sakit perut melilit. Satu ruangan kecil itu penuh dengan suara tangis bayi dan rintihan ibu yang sakit. Baunya amis, apek, dan penuh penderitaan. Raka duduk di tengah ruangan, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Dia merasa ingin gila. Dia ingin berteriak, ingin lari, tapi tidak bisa. "Mas, bawa aku ke dokter, aku bisa mati." Rintis Siska, matanya mulai terbalik saking tingginya demam. Raka memeriksa dahi Siska. Panas sekali seperti setrika. Dia menatap Rian yang lemas karena dehidrasi akibat diare. Mereka butuh rumah sakit. Sekarang. Tapi Raka tahu, tanpa uang muka, rumah sakit manapun akan menolak mereka. Kartu BPJS mereka sudah lama tidak aktif karena dulu mereka sombong merasa tidak butuh asuransi rakyat, dan sekarang Raka tidak punya uang untuk membayar tunggakan dendanya. Raka menatap keluar jendela yang gelap. Hujan turun lagi. Di tengah keputusasaan itu, bayangan Alina muncul di benaknya. Alina yang tenang, Alina yang kaya raya, Alina yang dulu selalu membereskan semua masalah Raka. "Alina," gumam Raka.
Dia tahu ini memalukan. Dia tahu ini merendahkan harga dirinya sebagai laki-laki sampai ke titik nadir. Tapi melihat anak dan istrinya sekarat di depan mata, ego Raka akhirnya runtuh. Aku harus menemui Alina, bisik Raka. Aku harus minta uang susu. Aku harus minta belas kasihan. Meski dia akan meludahiku, aku harus pergi. Raka bangkit berdiri. Dia mengambil kain sarung untuk menyelimuti Siska yang menggigil. Tahan sebentar, Siska. Jaga Rian, kata Raka serak. Aku akan cari uang. Aku akan jual harga diriku yang terakhir. Raka melangkah keluar menembus hujan malam, bertekad menuju rumah masa lalunya, menuju wanita yang telah ia hancurkan hatinya, untuk mengemis nyawa bagi anak hasil perselingkuhannya. Karma telah bekerja dengan sempurna, dan besok pagi, Raka akan menghadapi pengadilan terakhir di hadapan mantan istrinya. Pagi itu, gerbang rumah mewah Alina yang menjulang tinggi masih tertutup rapat. Di depannya, seorang pria kurus dengan pakaian lusuh dan bau apek berdiri gemetar. Itu adalah Raka. Pria yang 6 bulan lalu keluar dari gerbang ini dengan mobil Pajero, kini kembali dengan berjalan kaki tanpa alas, persis seperti pengemis. Raka menekan bel berkali-kali dengan putus asa. Wajah Pak Ujang muncul dari balik gerbang. Sang sopir tua itu menatap mantan majikannya dengan tatapan iba bercampur miris. Pak Raka, Bapak sebaiknya pergi. Ibu tidak mau diganggu, ucap Pak Ujang pelan. Pak, izinkan saya ketemu Alina sebentar saja. Anak saya sekarat. Siska sakit parah. Kami butuh uang buat beli susu dan obat. Raka memohon, air matanya bercampur dengan kotoran di wajahnya. Tak lama, gerbang otomatis itu terbuka perlahan. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap, mobil baru Alina, keluar dari garasi. Kaca jendela belakang turun perlahan. Di sana, duduklah Alina. Dia tampak bersinar. Rambutnya tertata rapi, mengenakan setelan jas putih elegan, dan di jarinya melingkar cincin berlian hasil kerja kerasnya sendiri. Aura kesuksesan memancar kuat darinya, sangat kontras dengan Raka yang tampak seperti gelandangan. Raka langsung menjatuhkan dirinya ke aspal, berlutut di samping mobil. Alina, tolong aku. Rian, anakku, dia butuh susu. Dia minum air tajin sampai diare. Siska infeksi. Pinjami aku uang, Al. Aku janji akan ganti. Aku rela jadi tukang kebunmu, jadi pembantumu, asal tolong anakku. Isak Raka memilukan. Alina menatap Raka datar dari balik kacamata hitamnya. Tidak ada kebencian, tidak ada amarah. Hanya ada rasa dingin yang menusuk. Raka, suara Alina terdengar tenang namun berwibawa. Bukankah ini kehidupan yang kamu perjuangkan mati-matian? Kamu menipu perusahaan, kamu mengkhianati pernikahan kita, demi hidup bersama Siska. Sekarang kalian sudah bersama, punya anak pula. Seharusnya kamu bahagia. Aku salah, Al. Aku bodoh. Aku menyesal. Raka memukul-mukul aspal. Aku hancur tanpamu. Alina tersenyum tipis. Kamu bukan hancur tanpaku, Raka. Kamu hancur karena pilihanmu sendiri. Kamu membuang berlian demi memungut kerikil. Sekarang, nikmatilah kerikil itu. Alina mengambil dompetnya. Raka menatap penuh harap. Namun, Alina tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Dia hanya mengambil selembar tisu, membersihkan debu tak kasat mata di dashboard mobilnya, lalu membuang tisu itu keluar. Aku tidak akan memberimu uang. Uangku terlalu suci untuk menghidupi hasil perselingkuhan, kata Alina tajam. Tapi sebagai sesama manusia, aku beri saran, pergilah ke dinas sosial. Serahkan anakmu ke panti asuhan jika kamu tidak mampu memberinya makan. Jangan biarkan dia menderita karena dosa orang tuanya. Al, tega kamu. Tega? Alina menaikkan alisnya. Lebih tega mana dengan suami yang bersenang-senang dengan pelakor saat istrinya bekerja keras membangun masa depan. Alina menekan tombol, dan kaca jendela kembali naik, menutup akses Raka selamanya. Jalan, Pak Ujang, perintah Alina. Mobil mewah itu melaju pergi, meninggalkan Raka yang meraung-raung di pinggir jalan, diselimuti debu knalpot.